Bab 350, Mami, Mami. Suara panggilan Charles menghentikan lamunannya. Kesadarannya kembali, semua salah Mami. Jika Mami tidak telat, Charles tidak akan tertabrak mobil. Kalian juga tidak perlu menderita sebanyak ini. Ucapnya dengan rasa bersalah. Mami, jangan berbicara seperti itu. Carlos mengulurkan tangan kecilnya mengelus wajah Tracy dan menenangkannya dengan lembut. Mami harus kerja dan harus menjaga kami. Mami sudah sangat menderita, sudah seharusnya kami berbagi beban denganmu. Iya, iya, benar kata Kak Carlos. Charles menjentikkan jarinya dan berkata dengan malu, kalau bukan karena aku ingin bermain, berlari ke dalam hutan mengejar kucing, maka tidak akan terjadi kecelakaan. Semua salahku. Aku yang ingin lihat kucing itu terlebih dulu. Carla mengatupkan mulut kecilnya, wajah kecilnya yang tembem menunjukkan dua lesung pipit yang mengemaskan. Jadi, kedepannya Mami Lidak boleh telat. Kalian juga Idak boleh mengabaikan kecamanan demi bermain. Tracy dan anak-anak bersama-sama saling berintrospeksi diri, kecedecepannya kita harus menjadi lebih baik, oke. Oke, ketiga anak menjawab serempak. Kalau begitu sekarang kita diskusi dulu, apakah nanti malam kalian ingin menghadiri perjamuan makan malam kakek itu? Tracy berkomunikasi dengan lembut pada anak-anak, tetapi dalam hati, ia malah berpikir ia itu adalah kakek buyut kalian, kalian satu generasi. Mami, aku ingin pergi. Carla mengangkat tangan gemuknya dengan lemah dan berbicara dengan suara imutnya, Kacek sangat baik pada kami, aku suka kakek. Benar, Charix menyahut, aku juga suka kakek, aku juga sudah berjanji akan pergi. Mami, apa Mami khawatir cucu besar kakek akan bersikap jahat? Carlos melihat petunjuk itu dan bertanya penuh perhatian, dia bos Mami, kan? Tracy tertegun dalam seketika, lalu bereaksi, benar, ia adalah bos Mami. Carlos merenungkan dengan hati-hati lalu berbicara serius, ia tampak galak, tetapi kemarin malam saat mengantarkan kami pulang, ia ramali terhadap kami. Setidaknya ia tidak melakukan hal yang menyakiti kami. Dia yang mengantarkan kalian pulang. Tracy merasa sangat aneh. Benar, anak-anak menganggukkan kepala. Dalam benak Tracy terlintas adegan Daniel dan anaknya saling bertemu. Seharusnya wajahnya dingin dan keras seperti biasanya, dengan postur menolak orang ribuan mil jauhnya. Iblis itu, aneh jika anak-anak tidak takut padanya. Mami, kakek sangat baik terhadap kami. Kami sangat menyukainya. Carlos berkata dengan penuh perhatian, tetapi jika Mami tidak ingin kami dekat dengan kakek bos Mami, maka kami tidak akan pergi. Mendengar perkataan ini, Charles dan Carla langsung menundukkan kepala dengan lesu. Charles diam-diam mengutak-atik Lego di depannya, ia mengacaukan pesawat luar angkasa yang sudah disusun tadi. Sedangkan Carla mengatup mulutnya dan memainkan jarinya, air matanya hampir mengalir keluar. Tracy melihat mereka tampak sedih, ia agak tidak tega, tetapi ia tidak berharap mereka terlalu dekat dengan Tuan Besar, Carlos, Charles, Carla, Mami tahu ini akan membuat kalian sedih. Tapi, karena beberapa alasan, Mami berharap kalian dapat. Ting tong. Terdengar suara bel pintu dari luar sebelum ucapan Tracy selesai, lalu terdengar seruan seorang perawat, Tuan Besar, Anda sudah datang. Mendengar ucapan ini, Tracy langsung panik. Astaga, Tuan Besar malah datang ke sini. Kalau mereka bertemu akan gawa. Aku datang menjemput anak-anak, juga ingin bertemu kepala keluarga. Aku ingin minta maaf langsung padanya. Terdengar suara Tuan Besar. Kakek. Carla ingin berlari keluar. Carla, Tracy ikas menahannya, jangan keluar dulu. Mami. Mulut Carla mengerucut, dalam seketika air mata mengalir dan menatap Tracy dengan sedih. Mami, aku ingin bertemu kakek. Bab 351, Mami. Jika Mami tidak mengizinkan kami pergi makan malam, kami tidak akan pergi, tapi setidaknya kami harus menyapa Kacek. Carlos berpikir lebih menyeluruh, dia adalah tamu, kita tidak mungkin mengusirnya, kan? Betul. Charles menganggukkan kepala, ia gugup hingga sekujur kepalanya mengeluarkan keringat. Maksud Mani bukan begitu. Mami Carlos, Tuan Besar sudah datang. Tracy belum menyelesaikan perkataannya, terdengar suara perawal dari luar. Carlos, keluarlah, sapalah kakek, Tracy dengan suara pelan berkata kepada Carlos, bilang Mami sedang sakit, tidak bisa berikmu dengannya. Jangan biarkan kakek masuk, minta dia menunggu di luar, kalian ganti baju lalu pergi makanlah dengan Kacek. Hah? Carlos mengerutkan kening tidak mengerti, Maini, kenapa berbuat seperti itu? Orangnya sudah datang, tidak baik menolaknya. Betul, betul. Charles dan Carla terus-menerus meyakinkan maminya. Sebelumnya Mami pernah bertemu dengan kakek, ada kesalahpahaman di antara kami berdua. Tracy menjelaskan dengan hati-hati, jadi, Mami tidak ingin dia mengetahui bahwa Mami ini adalah Nami kalian. Oh, Charles dan Carla menganggukkan kepala setengah mengerti. Aku mengerti. Carlos benar-benar mengerti, tenang saja Mami, kami akan menjaga rahasia Mami. Betul, kami akan jaga rahasia Mami. Charles dan Carla meyakinkannya kembali.
Ini baru benar. Tracy menghembuskan napas lega, jadi, saat kakek menanyakan siapa papi dan mami kalian, jangan langsung dijawab, mengerti. Mengerti. Ketiga anak itu serentak menjawab. Charles, Carla jika dia menanyakan hal ini, dan kalian tidak bisa menjawabnya, maka diam saja, biarkan Carlos yang menjawab, mengeruh. Tracy memperingati sekali lagi. Baiklah, cepat berangkat. Tracy melepas Carla. Terima kasih, Mami. Carla berlari keluar dengan kaki kecilnya, lalu dengan ramah menyapa kakek, kakek, kakek. Aduh, anak pintar. Dari luar terdengar suara tuan besar yang bersemangat. Charles tergesa-gesa memutar kursi rodanya ingin segera keluar. Pelan-pelan, Carlos mendorong kursi roda Charles keluar, sembari menutup pintu menggunakan tangannya. Tracy berada di dalam kamar, tidak berani keluar, ia berdiri di samping pintu sembari mendengarkan pergerakan di luar. Kakek, maaf, mamiku sedang sakit, tidak bisa keluar menemuimu. Carlos berkata sesuai dengan arahan Tracy. Rumah kami sangat berantakan, ada orang sakit, bolehkah kakek menunggu kami di rumah paman dokter seberang? Setelah kami selesai ganti baju, kami akan ke sana. Tentu saja boleh. Tuan besar terburu-buru bertanya, Carlos, mamimu sakit apa? Apa perlu dokter datang untuk memeriksanya? Tidak perlu, mami baru saja kembali dari rumah sakit. Carlos menjawab dengan sempurna, ia berkata kepada dokter anak itu, Dokter Anthony, tolong bantu jaga kakek sebentar. Baik, tidak masalah. Anthony langsung mempersilakan Tuan Besar dan bawahannya masuk ke rumah seberang. Tuan Besar, Sanjaya, silakan masuk. Pelan-pelan ganti bajunya, kakek tidak buru-buru, kakek akan menunggu kalian. Tuan Besar berkata dengan penuh rasa sayang kepada tiga anak tersebut. Baik, terima kasih kakek. Ketiga anak menganggukkan kepala dengan sopan. Ini untuk mami dan nenek kalian. Kemudian, Sanjaya membawakan beberapa hadiah bermaksud masuk ini naruh hadiah tersebut di dalam rumah. Carlos langsung berkata, berikan padaku saja, terima kasih kakek. Sama-sama, Sanjaya melirik ke dalam, ia tidak banyak berkala. Kakek, tunggu kami 0 menit. Carlos melambaikan tangan dengan sopan, lalu menutup pintu. Ketiga anak secepatnya masuk ke kamar untuk ganti baju, Tracy mencari baju mereka dan menyerahkannya ke perawat. Ia kembali mengingatkan Carlos, Carlos, ingat yang mami bilang ya. Iya, mami tenang saja. Carlos berjanji dengan sepenuh hati. Bab 352 ketiga anak itu menemui kakek di rumah seberang. Tracy berdiri di samping pintu mendengarkan percakapan di luar, ketiga anak dan Tuan Besar terus mengobrol tidak berhenti. Tuan Besar memanggil mereka, anak-anak pintar, tidak jarang juga terdengar suara tawa yang hangat dari luar. Suasana yang hangat dan ceria itu memengaruhi Tracy, keningnya yang semula mengerut, kini kembali normal, sebuah senyuman kecil terbentuk di ujung bibirnya. Jika memungkinkan, ia juga berharap agar anak-anak mendapat lebih banyak cinta dari keluarga terdekatnya. Namun, setiap kali teringat sikap Daniel yang emosional, kejam dan penuh kekerasan, bulu kuduknya langsung berdiri. Terlepas dari apakah kecelakaan mobil itu memiliki makna tersembunyi atau tidak, bayangan Daniel sudah terus-menerus membekas di hatinya. Rasa takut kehilangan anak-anaknya di 3 hari itu telah mengajarkan Tracy sebuah pelajaran yang berharga. Rasa putus asa itu telah menghancurkannya berkali-kali. Ia tidak berani bertaruh lagi. Tidak berani bertaruh atas rasa kemanusiaan Daniel, sekecil apapun itu kemungkinannya. Mami Carlos, sekarang anak-anak sudah pergi. Kami kembali ke sana dulu. Jika ada perlu apa-apa, silakan hubungi kami kapan saja. Suara perawat memotong lamunannya. Tracy tersadar, ia menganggukkan kepala berkata, terima kasih. Sama-sama, perawat itu meninggalkan rumahnya. Di rumah yang begitu besar, kini hanya tersisa Tracy seorang diri. Ia menatap kamar yang kosong melompong, teringat akan Bibi Juni dan anak-anak, ia merasakan rasa kehilangan di dalam hatinya. Telah dengan jelas mengetahui bahwa setelah anak-anak pergi makan keluar, mereka akan segera pulang kembali, namun hatinya masih gelisah. Bagaimana jika Tuan Besar mengetahui asal-usul mereka? Bagaimana jika ia memang sengaja membujuk anak-anak, mencari alasan untuk membawa mereka pergi? Mungkinkah ia tidak akan bertemu lagi dengan anak-anaknya seumur hidupnya? Semakin lama Tracy berpikir, ia semakin takut, hatinya semakin gelisah. Semakin lama ia berpikir, semakin lama ia tidak bisa berdiam diri. Ia tergesa-gesa kembali ke kamar, mengganti baju, memakai kacamata hitam, masker, topi baseball, lalu pergi menyusul Mierka. Namun saat berjalan keluar dari komplek, Tracy baru teringat ia tidak tahu mereka pergi ke restoran mana. Tracy berhenti di kejauhan, ia mengingat-ingat perkataan Carla. Kakek akan membawa kami ke istana anak-anak untuk makan makanan barat. Restoran istana anak-anak. Tracy mendapatkan jawabannya, ia langsung menaiki taksi pergi ke sana. Saat ini, Tuan Besar dan anak-anak sudah sampai di restoran istana anak-anak.
Restoran ini khusus melayani anak-anak dari umur 1 hingga 12 tahun. Selain menyediakan makanan yang kaya akan gizi, restoran ini juga dilengkapi dengan tempat permainan anak-anak dan perpustakaan yang luas dan indah. Anak-anak harus didampingi oleh orang tuanya saat memasuki restoran ini. Setiap tamu yang berkunjung juga diwajibkan untuk mengenakan pakaian yang cantik. Carla hari ini mengenakan gaun putri warna merah muda, dengan mahkota di atas rambut panjang ikalnya yang alami. Ia mampu menarik perhatian semua mata yang melihatnya. Setiap orang yang melihatnya terkejut dan berkata, "Astaga, anak perempuan itu sungguh cantik, sungguh mengemaskan, seperti sebuah boneka." Betul, sangat cantik. Dua anak laki-laki di sampingnya juga sangat tampan. Pengunjung restoran melihat Carlos dan Charles, meskipun Charles duduk di kursi roda, namun berkat jas yang dikenakannya, ia terlihat begitu tampan, seperti seorang pangeran kecil di cerita dongeng. Tatapan mata Carlos dingin dan tajam, persis seperti miniatur seorang direktur. Ketiga bersaudara itu menarik semua perhatian orang-orang di sekitar mereka, menarik perhatian banyak orang untuk mengambil foto dan video mereka. Carlos mengerutkan kening, hendak menegur mereka, namun pengawal sudah lebih dulu menyelesaikannya. Tuan Besar berbisik, "Apa kalian merasa terganggu? Kakek akan meminta mereka membuat reservasi seluruh restoran." "Tidak perlu." Carlos menggelengkan kepala, "Teman-teman sedang bermain dengan bahagia, jika kita reservasi seluruh restoran, mereka jadi tidak bisa main." Sungguh anak yang baik. Tuan muda mengelus-elus kepalanya, dengan penuh kasih sayang berkata, "Oke, kalau begitu kita tidak membuat reservasi, masuklah, kita makan dulu." "Oke." Carlos menggandeng tangan Carla, tiba-tiba terdengar suara yang begitu angkuh, "Aku akan bayar 2 kali lipat, cepat kosongkan restoran, aku ingin cucuku main sendirian di sini." Bab 353 Carlos mendongakkan kepala, mengerutkan kening, "Christian. Dia lagi." Raut wajah Charles seperti kehilangan kata-kata, sebelumnya saat di taman bermain. Neneknya mereservasi satu komedi putar, tidak membiarkan kita bermain, sekarang dia kembali mereservasi restoran, kalau begitu kita jadi tidak bisa main lagi, kan? Neneknya Christian sangat jahat, aku takut. Carla bersembunyi di belakang Carlos, menarik bajunya, dengan ketakutan memandang ke kejauhan. Saat Tuan Besar mendengarkan percakapan antara ketiga anak itu, ia mengerutkan kening sambil menatap Sanjaya dengan penuh isyarat. Sanjaya langsung maju. "Anak pintar, jangan takut, ada kakek, siapapun tidak akan bisa mengusik kalian." Tuan Besar membungkukkan badan, dengan lembut mengusap kepala Carla. "Kakek, kita pergi saja." Carlos menarik tangan kakeknya, "Christian adalah teman sekolah kami, maminya, neneknya semua sangat jahat, sebelumnya mereka pernah bertengkar dengan mami, membuat mami sangat marah. Pasti mereka yang salah." Tuan Besar berlutut merangkul Carlos, "Kalian bertiga memiliki karakter yang sangat baik, mami kalian pasti orang yang hebat." "Betul, mami orang yang baik." Charles menganggukkan kepala dengan cepat. "Nenek dan ibu Christian yang lebih dulu mengusik kami, mami melindungi kami." Bibir kecil Carla cemberut, ia berkala dengan marah. "Hari ini ada kakek, siapapun tidak bisa mengusik kalian." Tuan Besar menggandeng tangan mereka, lalu berjalan masuk, "Kita masuk saja." Takut. Carla bersembunyi di belakang Tuan Besar, tidak berani masuk. "Jangan takut, ada kakek." Tuan Besar menggandeng tangannya. "Kakek, kita pergi saja, kita makan pizza di sebelah, aku tidak ingin membuat masalah untuk mami." Carlos menarik baju Tuan Besar. "Anak bodoh." Tuan Besar mengelus kepalanya dengan perasaan sedih. "Neneknya Christian akan mereservasi tempat ini, dia pasti bisa mengusir kita keluar, kan?" Charles mengerutkan kening, raut wajahnya penuh dengan kekhawatiran. "Tidak, dia tidak akan bisa mereservasi tempat ini." Tuan Besar mendongakkan kepala. "Apa, dibeli orang lain?" Meghan berteriak heran, "Sejak kapan? 2 menit yang lalu masih baik-baik saja, kenapa tiba-tiba sekarang restoran istana anak-anak ini sudah dibeli orang lain?" "Baru saja," manajer restoran berkata dengan sopan, "semenit yang lalu kami mendapat telepon dari pemilik restoran." Tapi, Meghan hendak melanjutkan perkataannya, namun manajer itu tidak memperdulikannya, ia langsung berjalan melewatinya dan memberi hormat ke Sanjaya. Sanjaya berbisik pada manajer, dalam sekejap raut wajah manajer itu berubah, ia langsung terburu-buru mengarahkan seluruh stafnya untuk keluar menyambut Tuan Besar dan cucu-cucunya. 36 staf semuanya berbaris dalam 2 barisan, mereka membungkukkan badan dan menyapa dengan serempak, "Halo, Tuan Besar, Tuan Muda, Nona Muda. Senang bisa melayani kalian." Ketiga anak itu saling menatap, mereka semua tercengang. Ternyata ketiga binatang liar ini. Raut wajah Meghan muram, ia dengan cepat berjalan menghampiri, "Kalian berliga bocah kecil, kelari mana kalian?" "Tutup mulutmu." Tuan Besar berkata dengan marah. "Kamu nenek tua dengan wajah penuh keriput, berani berbicara kasar pada cucuku, apa kamu sudah bosan hidup?" "Kamu." Meghan yang telah berusia 59 tahun, saat menerima penghinaan seperti ini,
ia begitu marah hingga wajahnya memerah, sekujur tubuhnya gemetar, ia menoleh dan berteriak pada pengawal di belakangnya, apa kalian semua sudah mati? Masih tidak mau maju? Ketika mendengar suara leriakan Megan, pengawal-pengawal yang tadinya sedang bermain dengan Christian, tidak tahu apa yang sedang terjadi, mereka langsung berlari menghampiri Megan. Satu persatu melipat lengan baju mereka, bersiap untuk memulai pertengkaran, namun, saat mereka melihat Sanjaya dan beberapa pengawal di belakangnya, raut wajahnya langsung berubah. Orang tua ini berani menghinaku, berceskan. Megan marah sambil menunjuk-nunjuk Tuan Besar. Nyonya, seorang pengawal berbisik di telinganya, dia adalah Tuan Besar dari grup Wallens. Dalam sekejap Megan gemetar, ia terkejut hingga pucat, lalu terburu-buru meminta maaf, Tuan. Tuan Besar. Bab 354, kenapa? Mau mengusirku? Tuan Besar menaikkan alisnya. Tidak, aku tidak berani. Megan tergesa-gesa meminta maaf, aku yang tidak menyadari orang besar seperti Anda, mohon lepaskan orang kecil seperti kami. Bagaimana? Apa sudah diperiksa? Tuan Besar mengabaikan perkataan Megan, ia menoleh ke samping menatap Sanjaya. Sudah diperiksa, dia adalah istri dari ketua grup Miller. Sanjaya menundukkan kepala melapor. Grup Miller sudah hancur, tidak disangka masih berani sombong seperti ini. Raut wajah Tuan Besar menunjukkan penghinaan, ia memerintahkan, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Iya, Sanjaya menganggukkan kepala. Jangan, tubuh Megan lemas, ia hampir jatuh ke lantai. Dua orang pengawal langsung membopongnya. Megan menangis memohon, Tuan Besar, mohon Anda lepaskan keluarga kami, ini salahku, jika Anda mau memukulku, mau memarahiku, aku terima. Berisik sekali. Tuan Besar mengerutkan kening Sanjaya mengisyaratkan beberapa pengawal untuk menyeret Megan. Seketika dunia menjadi hening, Charles dan Carla menyaksikan kejadian itu dengan mulut ternganga, kesadaran mereka masih belum kembali. Carlos melihat pemandangan ini dengan wajah tenang, sorot matanya menggambarkan ia sedang menyaksikan sebuah kehormatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kenapa? Kakek membuat kalian kaget, iya. Tuan Besar berlutut menenangkan anak-anak. Tidak, kakek sedang melindungi kami. Charles menjawab dengan cepat, ia dengan bersemangat berkata, apa kakek seorang raja? Kenapa nenek yang kejam begitu takut dengan kakek? Hahaha, Tuan Besar tertawa terbahak-bahak, kakek bukan raja, tapi kalau Charles menginginkannya, kakek akan beli sebuah pulau dan menjadi raja di sana, dengan begitu kalian akan menjadi pangeran kecil. Benarkah? Hebat sekali. Charles hampir melompat kegirangan. Isi, kalau begitu aku akan menjadi seorang putril, Carla mengangkat tangannya yang gemuk, aku mau tinggal di istana, mau naik kuda. Hahaha, tidak masalah. Tuan Besar tertawa bahagia, menolak menatap Carlos, bagaimana denganmu? Apa yang kamu inginkan? Aku ingin memiliki kekuatan yang tidak terhingga. Carlos menatap ke arah pintu, ia berkata dengan suara pelan, seperti kakek, dimanapun kakek berada, kakek selalu dihormati orang-orang, membuat orang jahat takut, dengan begini, aku bisa melindungi mami dan adik-adik. Anak baik, Tuan Besar bersemangat memeluknya, sungguh anak baik dengan masa depan yang cerah. Pada saat bersamaan, hatinya bergejolak dan bersemangat, apa kalian tahu? Perkataan yang sama sering diucapkan seseorang kepadaku. Benarkah? Siapa? Carlos bertanya dengan penasaran. Cucuku. Tuan Besar berkata dengan penuh emosi, dia mengatakan ini kepadaku ketika dia berusia 5 tahun, dan kakek sangat bersemangat saat itu. Kakek merasa bahwa keluarga kami akan memiliki penerus. Tuan Besar mengelus kepala Carlos, menghela napas dan berkata, alangkah baiknya jika kalian adalah darah daging keluarga kami. Darah daging apa? Charles tidak mendengarnya dengan jelas, pikirannya fokus pada permainan. Kakek, aku ingin main ke sana. Aku lihat es krim, aku mau makan es krim. Carla mengangkat ujung roknya, ia berlari seperti seekor burung kecil. Dua orang pengawal buru-buru mengikutinya. Carla, tunggu aku. Carlos berteriak panik, seorang pengawal mendorong kursi rodanya menyusul Carla. Hanya Carlos yang mendengar perkataan Tuan Besar, ia tidak mengerti lalu bertanya, kakek, apa cucu tertuamu tidak bisa punya anak? Puff. Uhuk-uhuk. Tuan Besar tidak dapat menahan lawannya. Meskipun Carlos anak yang pintar, namun ia tetaplah seorang anak kecil, ia tidak mengerti arti darah daging, ia mengira cucu mertua kakek tidak bisa mempunyai anak, sehingga kakek iri pada orang lain. La terus berpikir dalam hatinya, cucu tertua itu sangatlah kasihan, tidak bisa memiliki anak. Pantas saja temperamnya sangat buruk. Tidak masalah, kami bisa menjadi cucumu nanti. Carlos yang bijaksana mencangkan Tuan Besar. Kakek, ayo kita masuk sama-sama, di sana ada snack yang enak. Bab 355 Carla berlari masuk ke istana bermain anak dan bertemu dengan Christian. La duduk sendirian di sudut ruangan, dia menatap bonekanya, aura keangkuhan dalam sorot matanya kini telah hilang, ia menjadi pendiam dan sedikit depresi. Carla ragu sejenak, ia lalu berjalan menghampirinya,
memberikannya es krim. Christian, ini untukmu. Christian mendongakkan kepala dengan perlahan, matanya berseri-seri saat melihat Carla. Carla. Cepat ambil, sudah mau mencair. Carla menyerahkan es krim padanya, tidak sengaja mengenai hidungnya. Christian mengambil es krimnya, ia merasakan dingin pada hidungnya, lalu menunduk melihat apa yang terjadi. Carla tidak dapat menahan tawanya melihat Christian. Christian tersipu malu pada awalnya, lalu ikut tertawa terbahak-bahak. Teman-teman kecil di sekitar mereka ikut tertawa, walaupun tidak tahu apa yang sedang mereka tertawakan, namun mereka tetap tertawa. Dalam sekejap, terdengar suara tawa anak-anak menggelegar di seluruh taman bermain, persis seperti dunia dongeng penuh dengan kepolosan dan kesempurnaan. Ketika Tuan Besar menggandeng tangan Carlos masuk, ia melihat seluruh taman bermain penuhi dengan tawa anak-anak, dalain sekejap ia juga ikut tertawa. Kakek, itu Christian. Carlos menunjuk Christian, mengangkat kepala dan bertanya ke kakek dengan serius, apa boleh membiarkan dia bermain di sini? Meskipun mamanya, Kneknya sangat jahat dan tidak tahu cara menghargai orang, tapi dia bukan anak yang jahat. Baiklah, Tuan Besar sangat bersyukur, cucuku benar-benar baik hati. Alasan ia menyukai ketiga anak ini bukan hanya karena mereka patuh, menggemaskan, sopan dan bijaksana, namun juga karena kebaikan yang murni dari dalam hati. Terima kasih, kakek. Carlos menghembuskan napas lega. Bermainlah dengan teman-teman lainnya. Tuan Besar mengusap kepalanya lembut dengan penuh kasih sayang, kakek sangat senang melihat kalian di sini. Kalau begitu aku akan ke sana. Carlos tidak dapat menahan dirinya dan berlari masuk ke kerumunan, bermain bersama dengan Carlos. Sesuai dengan instruksi Anda, nantinya tempat ini akan dibuka gratis untuk anak-anak yang patuh dan sopan. Sanjaya berjalan melapor ke Tuan Besar. Ya, Tuan Besar melihat anak-anak, ia menghembuskan napas dan berkata, bersama dengan anak-anak begitu menyenangkan, dunia ini serasa berubah menjadi bersih dan polos, tidak ada gangguan pikiran sedikitpun. Betul, aku juga sangat senang saat bersama dengan mereka, Sanjaya tersenyum. Semakin dilihat, semakin menyukai ketiga anak ini. Tentu saja, lihat dulu mereka cucunya siapa. Tuan Besar menatapnya dengan tatapan kosong. Hehe, Sanjaya tertawa, ia hendak melanjutkan perkataannya, namun terhenti. Apa yang ingin kamu katakan? Katakan saja, Tuan Besar menatapnya. Aku selalu merasa bahwa mami anak-anak ini memang sengaja menghindarimu. Sanjaya berbisik, hari ini kita berkunjung ke rumah mereka, namun mereka tidak membiarkanmu masuk. Saat aku hendak menaruh hadiah di dalam rumah, Carlos langsung mengambilnya, seperti disengaja. Carlos sudah bilang, maminya sedang sakit. Tuan Besar memahaminya dengan sangat baik, beberapa hari ini, aku bisa menyimpulkan bahwa keluarga mereka hanya ada dua orang, mami dan nenek, tidak ada ayah. Coba kamu bayangkan, dua perempuan membesarkan tiga orang anak, tidak ada sosok laki-laki di dalam keluarga, jadi mereka tidak terbiasa dengan laki-laki masuk ke rumahnya, sangat normal. Benar juga, Sanjaya mengangguk. Anak-anak bisa punya pikiran apa? Tuan Besar dengan mata penuh cinta menatap Carlos, cucuku sangat bijaksana, aku sangat menyayanginya. Saat Tuan Muda masih kecil, ia juga seperti ini. Sanjaya teringat Daniel saat masih kecil, jika diperhatikan, Carlos dan Charles sedikit mirip dengan Tuan Daniel. Terutama Carlos, sifatnya pun sama. Anak itu, jika dia benar-benar bisa melahirkan ketiga anak ini, aku akan terbangun dari mimpiku dan menertawainya. Ketika Tuan Besar teringat akan Daniel, dia menjadi marah, setiap hari hanya bisa membuatku marah. Sangat tidak mudah membuka matanya, sehingga akhirnya dia bisa mencintai orang lain, tapi malah jatuh cinta pada perempuan yang tidak benar, benar-benar buta, bersambung.